waktu saya cerita sama istri ada ada tugas baru nih seperti ini, bagaimana, terus istri sempat terdiam ya, lebih tanya nanti waktunya kayak gimana gitu. Ya saya bilang ya 4 tahun nggak bisa deh kamu berharap bisa punya waktu luang sama saya. Kalau dulu newsroom itu hanya dimiliki oleh media, sekarang newsroom bisa ada di mana-mana. Semua orang bisa punya newsroom. Ya. Setiap organisasi punya newsroom. Kemenparekraf pun punya newsroom dan diserve ke publiknya masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi, akibat dari desakan ini semuanya, informasi menjadi sangat inklusif. Oh iya. Jadi awalnya itu mungkin awal bulan Oktober ya. Itu ada kontak-kontakan dari teman-teman di Kemenparekraf gitu. Lalu kita diminta ngobrol sama Mas Menteri, sama Mbak Wamen dan Mbak Sesmen. Itu kita ngobrolin tentang pariwisata as a whole. Terus dimintain lah, diskusi lah, gitu, kita diskusi sambil ngopi-ngopi aja. Nah, saya juga masih belum kepikiran mau ada agenda apa gitu. Lalu kemudian di pertemuan berikutnya ada ajakan gitu untuk kita kayaknya butuh juru bicara ya untuk bisa bikin komunikasi lebih lancar gitu ya tentang pariwisata. Kenapa dibutuhkan? Karena pariwisata ini kan sektornya paling terdampak gitu Pak, paling jatuh gitu. Nah kita butuh bentuk komunikasi lain supaya flow informasi ke teman-teman wartawan, kemudian juga ke publik. Karena kan sekarang stakeholders informasi itu bukan hanya media dan juga wartawan gitu, tapi juga publiknya langsung gitu. Nah itu bisa terinformasikan dengan cepat, lancar, dan lugas. Apalagi ya Mas Menteri dan Mbak Wamen sendiri kan kesibukannya luar biasa ya. Mereka bukannya nggak mau bicara, tapi karena nggak punya waktu aja buat bicara gitu. Nah, tugas saya melapis Mas Menteri dan juga Mbak Wamen kalau ada statement yang harus diutarakan, tapi mereka nggak sempat gitu. Kurang lebih gitu sih prosesnya. Sebetulnya enggak, jadi Mas Menteri tahu lah, karena kami lumayan berteman baik ya. Saya dulu kan pernah bekerja dengan Mas Tama ya, lama di Trans TV. Mas Menteri tahu kalau saya nggak pernah punya pikiran akan gabung atau masuk ke pemerintahan gitu, ke birokrasi. Tapi ya Mas Menteri bilang, ya kalimatnya bikin saya nggak bisa nolak gitu. Ini pengabdian gitu kata dia. Ini pengabdian Prab. Kasihlah 4 tahun lo buat negara gitu, udah gitu lo pikirin lagi nanti ke depannya kayak gimana. Ya kebetulan ekspertis saya kan di komunikasi gitu ya, saya ngajar komunikasi dan akademi saya juga di komunikasi juga gitu. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan apa yang saya bisa saya lakukan, saya lakukan lah gitu di komunikasi ini. Yang pertama sih sebetulnya gini, karena terbiasa di jurnalistik, yang semuanya serba cepat, harus terobos sana terobos sini, di sini kan memang agak nggak bisa ya. Kenapa? Karena ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya. Nah, di 1 minggu pertama itu ya saya mempelajari itu semuanya gitu, batasan-batasan yang harus saya tahu ketika informasi harus diutarakan ke publik gitu. Itu lumayan jadi PR buat saya karena banyak banget aturannya, banyak banget perundangannya. Ada juga misalnya informasi yang memang media sudah tahu tapi dari kita masih belum matang gitu ya. Artinya kita gimana caranya bisa memberikan informasinya nggak sampai misleading ke teman-teman media. Nah
hal-hal seperti kayak gitu itu jadi tantangan nih buat saya nih. Kalau dulu kan sebagai wartawan kita ngorek-ngorek ya. Kita ngorek-ngorek ke narasumber, ke teman-teman di pemerintahan gitu untuk ayo kasih tahu gitu. Nah, sekarang saya bisa cukup paham bahwa ada informasi-informasi yang memang belum matang untuk diinformasikan ke publik gitu dan alasannya itu kenapa gitu. Nah, ini jadi tantangan lah buat saya gitu, Mas. Iya, full time. Semua eh, usaha saya step down sama partner yang lain. Hanya ngajar aja yang saya sambil lakukan sekarang ya, karena ngajar kan masih bisa online. Tapi usaha-usaha yang lain itu udah saya disposisikan sama teman-teman yang lain, karena udah nggak mungkin kekejar secara kerjaan ya, nggak mungkin bisa handling gitu. Istri sih kaget, yang jelas ya dia kaget banget karena terus terang ya, saya tuh 1 tahun kemarin resign dari CNN itu pengen liburan, pengen relax dan nggak ngerjain apa-apa gitu, ingin lebih ya bangun usaha, terus sama keluarga karena kami juga baru punya baby baru kan, baru setahun, jadi betul-betul ingin quality time sama keluarga. Waktu saya cerita sama istri ada ada tugas baru nih seperti ini bagaimana, terus istri sempat terdiam ya, lebih tanya nanti waktunya kayak gimana gitu ya. Saya bilang ya 4 tahun nggak bisa deh kamu berharap bisa punya waktu luang sama saya gitu, mau nggak 4 tahun anggap saya nggak ada dulu di keluarga gitu saya bilang, karena memang capek banget gitu ya, sambil nangis sih, ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Tapi yang penting pokoknya bisa dihubungin aja gitu. Yang jelas nggak sesantai dulu. Dulu kan bahkan ketika jadi wartawan juga kita betul-betul bisa ngatur waktu sendiri ya gitu. Kalau sekarang ada banyak pertemuan dengan teman-teman media juga, kemudian juga ketemu sama stakeholders pariwisata sendiri gitu. Ini pindah kota dalam seminggu itu bisa 2-3 kali. Baru ngalamin kayak sekarang ya, jadi lumayan kaget lah dengan ritme kerja yang baru, ditambah lagi juga Mas Menterinya dan Mbak Wamennya itu sangat workaholic. Mereka bisa bikin Vicon meeting jam 1 malam, jam 2 malam itu bisa gitu. Jadi itu lumayan bikin kaget sih, ritme hidup yang baru seperti itu.